Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita memasuki masa Prapaskah. Paus Fransiskus sudah menyiapkan pesan yang sangat mendalam untuk kita semua dalam memasuki masa penuh rahmat tersebut. Pesan untuk masa Prapaskah tahun ini diberi judul, Mari Berjalan Bersama dalam Pengharapan. Berikut pesan Paus tersebut. Saudara-saudari terkasih, kita memulai ziarah tahunan kita di masa Prapaskah dengan iman dan harapan melalui ritus tobat penerimaan abu. Gereja sebagai ibu dan guru kita mengajak kita untuk membuka hati terhadap rahmat Allah, agar kita dapat merayakan dengan sukacita kemenangan Paskah Kristus Tuhan atas dosa dan kematian. Kemenangan ini mendorong Santo Paulus untuk berseru, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sesungguhnya Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit adalah inti iman kita dan jaminan harapan kita akan janji agung Bapa yang telah digenapi dalam Putranya yang terkasih, kehidupan yang kekal. Dalam masa Prapaskah ini, saat kita berbagi rahmat tahun jubilium, saya ingin mengajak kita semua merenungkan makna berjalan bersama dalam pengharapan, serta panggilan pertobatan yang dalam belas kasih-Nya, Tuhan sampaikan kepada kita, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. Pertama-tama tentang perjalanan. Moto tahun jubilium, Peziarah Pengharapan, mengingatkan kita pada perjalanan panjang bangsa Israel menuju tanah terjanji, seperti yang dikisahkan dalam kitab Keluaran. Perjalanan sulit dari perbudakan menuju kebebasan ini terjadi karena kehendak dan bimbingan Tuhan, yang mengasihi umat-Nya dan tetap setia kepada mereka. Sulit membayangkan kisah Keluaran tanpa juga memikirkan saudara-saudari kita di zaman ini yang terpaksa meninggalkan situasi kemiskinan dan kekerasan demi mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka kasihi. Maka panggilan pertama menuju pertobatan datang dari kesadaran bahwa kita semua adalah peziarah dalam kehidupan ini. Masing-masing dari kita diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup saya mencerminkan kenyataan ini? Apakah saya benar-benar sedang dalam perjalanan, ataukah saya hanya diam di tempat, terhenti oleh rasa takut dan keputusasaan, atau enggan meninggalkan zona nyaman saya? Apakah saya berusaha meninggalkan kesempatan-kesempatan berbuat dosa serta situasi yang merendahkan martabat saya? Sebagai latihan rohani yang baik di masa Prapaskah ini, mari kita membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan kehidupan seorang migran atau pendatang. Dengan demikian kita dapat belajar memahami pengalaman mereka dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki dari kita agar kita semakin maju dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Ini akan menjadi semacam pemeriksaan batin yang baik bagi kita semua sebagai peziarah di dunia ini. Yang kedua, mari kita lakukan peziarahan ini dengan berjalan bersama. Gereja dipanggil untuk berjalan bersama, untuk menjadi umat yang sinodal, yang berjalan berdampingan dengan sesama, bukan sebagai peziarah sendirian. Roh Kudus mendorong kita untuk tidak terpaku pada diri sendiri, tetapi untuk keluar dari diri kita dan terus melangkah menuju Allah serta saudara-saudari kita. Berjalan bersama berarti memperkokoh kesatuan yang berakar pada martabat kita yang sama sebagai anak-anak Allah. Ini berarti melangkah berdampingan tanpa saling mendorong atau menginjak, tanpa iri hati atau kemunafikan, tanpa membiarkan siapapun tertinggal atau terpinggirkan. Marilah kita berjalan menuju tujuan yang sama, dengan perhatian penuh kasih dan kesabaran terhadap satu sama lain.
Dalam masa Prapaskah ini, Tuhan meminta kita untuk memeriksa diri. Apakah dalam kehidupan kita, di keluarga, di tempat kerja, dan dalam keseharian, kita mampu berjalan bersama dengan orang lain, mendengarkan mereka, dan menolak godaan untuk hanya berpusat pada diri sendiri. Mari kita bertanya di hadapan Tuhan, sebagai uskup, imam, biarawan-biarawati, atau awam dalam pelayanan kerajaan Allah. Apakah kita bekerja sama dengan orang lain? Apakah kita menunjukkan sikap terbuka dan menyambut dengan tindakan nyata kepada mereka yang dekat maupun yang jauh? Apakah kita membuat orang lain merasa menjadi bagian dari komunitas atau justru menjauhkan mereka? Inilah panggilan kedua menuju pertobatan. Panggilan untuk hidup dalam sinodalitas. Yang ketiga, mari kita berjalan bersama dalam pengharapan, karena kita telah menerima sebuah janji. Semoga harapan tidak mengecewakan. Pesan utama di tahun Jubileum menjadi pusat perjalanan Prapaskah kita menuju kemenangan Paskah. Seperti yang diajarkan Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Spe Salvi. Manusia membutuhkan kasih tanpa syarat. Ia membutuhkan kepastian yang membuatnya dapat berkata, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, maupun sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus harapanku telah bangkit. Ia hidup dan meraja dalam kemuliaan. Kematian telah diubah menjadi kemenangan, dan inilah dasar iman serta pengharapan besar umat Kristiani, kebangkitan Kristus. Inilah panggilan ketiga menuju pertobatan, panggilan untuk berharap, untuk mempercayakan diri kepada Allah dan janjinya akan kehidupan kekal. Marilah kita bertanya, apakah saya sungguh yakin bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa saya? Ataukah saya bertindak seolah-olah saya bisa menyelamatkan diri sendiri? Apakah saya merindukan keselamatan dan berseru memohon pertolongan Tuhan untuk mencapainya? Apakah saya mengalami harapan yang nyata, harapan yang memungkinkan saya memahami peristiwa-peristiwa dalam sejarah dan menginspirasi saya untuk berkomitmen pada keadilan, persaudaraan, serta kepedulian terhadap rumah kita bersama, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa tersisih. Saudara-saudari yang terkasih, berkat kasih Allah dalam Yesus Kristus kita diteguhkan dalam harapan yang tidak mengecewakan. Harapan adalah sauh yang kuat dan kokoh bagi jiwa. Harapan inilah yang menggerakkan gereja untuk berdoa agar semua orang diselamatkan dan menantikan saat gereja dipersatukan dengan Kristus mempelainya dalam kemuliaan surga. Doa ini juga dinyatakan oleh Santa Teresia dari Avila. Berharaplah hai jiwaku, berharaplah, engkau tidak tahu hari atau saatnya. Waspadalah, sebab segala sesuatu berlalu dengan cepat. Sekalipun ketidaksabaranmu membuat yang pasti menjadi meragukan dan mengubah waktu yang singkat menjadi terasa panjang. Semoga Perawan Maria, Bunda Harapan, mendoakan kita dan menemani perjalanan Prapaskah kita. Roma, Basilika Santo Yohanes Lateran, 6 Februari 2025, peringatan Santo Paulus Miki dan rekan-rekannya.